Nah itu penyusup-penyusup ini tidak bisa terdeteksi karena rapi mainnya, punya agenda tersendiri. Tapi begitu ada hal-hal yang menghambat, nah di situ baru kelihatan, mulai kelihatan yang sesungguhnya seperti apa. Kalau sama-sama asik sih ya, chemistry aja ya. Tapi chemistry itu akan teruji ketika situasi tidak asik tuh. Hamba-hamba Tuhan mereka punya talenta, mereka bisa melayani, tapi waktu mereka ada di satu tim, mereka kok nggak bisa jalan sama-sama. Karena memang visinya itu belum benar-benar mengikat mereka. Halo, jumpa kembali Sobat IM. Senang bisa bersama-sama berbagi saat ini. Kita akan bicara tentang seputar chemistry. Nah, saat ini kita akan fokus membahas tentang apa sih yang menghambat chemistry terbangun dalam sebuah pelayanan. Karena seringkali orang pengen sih chemistry, pengen punya tim yang sangat terkonek dengan kuat di dalamnya. Tapi persoalannya keinginan itu seringkali tidak pernah terwujud. Gitu. Kenapa bisa demikian? Kita akan bahas sekarang ya. Nah, kira-kira apa sih dari pengalaman yang sudah kita lihat selama ini tentang tim-tim pelayanan yang tidak sampai menyatu dalam chemistry itu? Apa kendala-kendala yang muncul? Hambatan-hambatannya gara-gara apa sih sebenarnya itu terjadi? Dari pengalaman yang kita lihat ya, dari pengalaman seringkali kita lihat saja ya. Kita lihat ya. Boleh dari saya dulu? Ya. Ini menarik ya. Jadi ada agenda yang tersembunyi. Kalau agendanya transparan sih kelihatan, kan mudah terdeteksi. Tapi yang paling berbahaya adalah agenda yang tersembunyi. Motivasi, agenda. Sebuah target, sebuah rencana yang memang tidak ada hubungan sekali dengan apa yang dituju oleh tim. Jadi kalau bahasa sehari-hari penyusup. Nah ini pasti menghambat chemistry. Penyusup yang masuk. Nah itu penyusup ini tidak bisa terdeteksi karena rapi mainnya, punya agenda tersendiri. Nah nanti akan kelihatan dia seorang penyusup dan dia memang bukan orang yang chemistry. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi ketika ada tujuan dari penyusup ini tidak tercapai. Harusnya kan kalau tujuan pribadi kita tidak tercapai, tapi tujuan tim keseluruhan tercapai. Kaitannya kita pernah membahas tubuh Kristus yang terfokus. Mungkin ada yang berdarah tapi berbahagia. Betul nggak? Ada berdarah tapi berbahagia karena kan sudah jelas tujuannya itu. Seperti peperangan, ada yang luka, ada yang korban, tapi ikut merayakan kemenangan. Tapi penyusup, jangan lu berdarah, sebelum berdarah udah lari. Silakan selanjutnya. Ya, saya setuju sih. Jadi penghalang terbesar chemistry adalah agenda terselubung, kepentingan pribadi yang pengen dimasukkan dalam sebuah pekerjaan atau tim yang sedang dibangun. Nah, di situ yang menjadi akhirnya banyak pelayanan tuh akhirnya terseok-seok. Mungkin pada saat kepentingannya masih bisa terakomodir, masih bisa, menurut saya mungkin ini kepentingan saya bisa terlaksana di sini. Asik-asik aja. Tapi begitu ada hal-hal yang menghambat, nah di situ baru kelihatan, mulai kelihatan yang sesungguhnya seperti apa. Chemistry yang dibangun tuh ternyata cuma chemistry yang kamuflase. Dan di situ ada ujian-ujian. Karena kalau dibilang gini, kalau sama-sama asik sih ya, chemistry aja ya. Tapi chemistry itu akan teruji ketika situasi tidak asik tuh. Masih mau nggak stay di situ? Seringkali itu yang menjadi penyingkap yang terselubung tadi ya. Betul. Menarik. Betul. Gimana Bro Niko? Ya, selain dari agenda itu juga hambatan-hambatan lain bisa karena belum adanya
visi yang sama, belum ada pandangan yang sama tentang apa yang akan dikerjakan di dalam sebuah pekerjaan itu, begitu. Ya. Jadi masih ada perbedaan, apalagi kalau bicara dalam soal pelayanan. Ini konteks pelayanan gitu kan. Jadi banyak sekali hamba-hamba Tuhan, mereka punya talenta, mereka bisa melayani, tapi waktu mereka ada di satu tim, mereka kok nggak bisa jalan sama-sama. Karena memang visinya itu belum benar-benar mengikat mereka begitu. Ya memang jadi kayak misalnya seperti ini ya. Kalau kita apa sih membuat kita bisa tetap stay dalam pelayanan bersama? Karena mungkin kita punya kerinduan yang sama. Iya, beban yang sama. Bicara generasi misalnya. Generasi, pemulihan pasangan. Nah, selama itu terlihat menjadi tujuan yang kita mau sama-sama kejar, buat kita itu kegairahan. Betul. Lebih daripada kecewanya, lebih daripada capeknya, lebih daripada sakit hatinya, lebih daripada itu kita lihat jiwa-jiwa dipulihkan, pasangan-pasangan dipulihkan, itu menjadi sesuatu yang lebih besar daripada apa yang mengganggu hati kita ya. Nah, memang seringkali yang membuat kita tidak bisa menyatu karena itu kayaknya, karena memang juga buat kita generasi penting. Tapi kalau buat orang lain, ngapain ngurusin generasi capek-capek? Ya, itu juga nggak akan chemistry juga sebenarnya. Iya, ya, benar. Jadi kalau saya bicara itu tujuan visi itu penting ya. Karena di dalam Filipi 2 ayat 2 ya jelas berkata di sini, hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi ini perlu gitu. Ya, bukan hanya satu tujuan, malah kalau dibilang ini sehati sepikir, ini kan untuk membangun sehati sepikir tuh butuh waktu ya. Yes. Ya mungkin gini, orang kan kalau bicara soal tujuan, visi, mungkin bukan berarti tidak tahu, sebenarnya tahu. Oh saya mau arahnya kita mau pergi ke Jakarta. Tahu semua tuh kita mau ke Jakarta. Tapi yang jadi masalah tuh biasanya dari cara, dari pemberangkatannya. Jadi nilai-nilai yang dibangun itu yang membuat akhirnya tidak bisa chemistry. Ya. Ya itu yang akhirnya membuat sebuah komunitas tuh kenapa tidak ada kompakan, tidak kompak, tidak chemistry, karena nilai-nilai yang dibangunnya tuh berbeda-beda. Ya. Belum melebur menjadi sebuah nilai yang kuat dari sebuah komunitas itu. Yes. Masih nilai-nilai pribadi yang dipakai untuk mencapai visi itu. Oke. Berarti kan visinya udah tahu. Ya. Berarti kan ada 3 hal nih yang jadi hambatan biasanya. Agenda. Masalah agenda terselubung. Iya. Kedua, tujuan yang tidak sama mungkin. Iya. Terus yang ketiga nilai-nilainya yang tidak tujuannya sama, nilainya nggak sama juga bisa jadi persoalan nih. Betul. Menurut kita lebih baik lewat mana, menurut kita lewat mana sama setuju, tapi kita nggak setuju nih dengan nilainya, itu juga jadi hambatan ya di dalam membangun chemistry. Kira-kira ada lagi yang lain nggak tentang ini, poin ini? Saya ada pertanyaan begini. Menurut saya beban perlu. Beda loh kalau tujuan tadi kan, tujuan kemudian agenda, harus ada beban. Beban ini yang membuat kita sama-sama berangkat. Justru kalau tidak ada beban, takutnya kalau yang tadi agenda tersembunyi, tersingkaplah penyusup, penjahat, tanda kutip misalnya ya. Kalau istilah saya agak sedikit inilah supaya dapat semua. Tapi kalau tadi tidak ada beban, nanti lahirnya apa coba? Kebingungan. Hati-hati, kebingungan. Gue mau ngejar apa lagi? Padahal yang lain masih struggle mengejar, ini sepertinya sudah, kok gue nggak dapat lagi ya gairahnya. Itu hati-hati ada. Ya. Bukan orang jahat itu, orang yang sebetulnya dia harus banyak berdoa supaya Tuhan kasih beban. Nanti dia bingungnya mending kalau tadi penyusup jelas-jelas bad lah ya, buruk gitu. Kalau ini awalnya baik karena nggak ada beban atau tidak mau terbeban. Hati-hati kalau kita berangkat beban dengan apa yang Tuhan taruh. Nah, beban dan apa yang Tuhan taruh. Jadi kita dalam berangkat chemistry ini memang harus betul-betul jangan sampai hilang beban yang Tuhan taruh. Kalau itu tidak ada, nanti menganggap ini sebuah aktivitas. Yang namanya aktivitas apa, Bro? Ujungnya bosan. Beban itu bahasa teologinya apa kalau bosan? Yeah. Kayaknya gak ada gairah ya. Padahal sudah terjebak
aktivitas. Jadi beban itu bisa belas kasihan Ya, tadi. gitu ya, passion. Panggilan Tuhan yang Iya. ditaruh. Karena gini, kita 4 orang. Tadi kan Bro Sandy sudah dengan jelas sekali. Kenapa kita kalau menggambarkan kita dengan segala keterbatasan, masih chemistry dengan segala hal keterbatasan, Om Sandy bilang, karena kita menaruh beban yang sama terhadap generasi, Ya. kemuliaan pasangan. Kalau itunya nggak ada, atau sengaja atau tambah tahun tidak bertambah, malah berkurang, sudah terjebak aktivitas. Iya. Nah, bahasa yang murninya gini kan, kok saya nggak ada gaya lagi ya? Ada apa? Sebetulnya satu, hilang beban. Yes. Menarik. Ini menjadi sebuah hal yang kita sama-sama perlu sadari ya, bahwa tujuan kita untuk membangun chemistry dalam pelayanan itu juga tidak terjadi dengan sendirinya. Ini kita perlu punya syarat-syarat yang bisa menanggalkan beban-beban yang tidak perlu ini nih. Kayak tadi misalnya tanggalkan agenda terselubung kita, Tujuannya pribadi ya. satukan tujuannya untuk bisa mencapai apa yang Tuhan mau. Bicara tentang satukan nilai juga, bahwa kita mau ke sana, ingat bicara nilainya itu tidak ada kepentingan-kepentingan yang kita mau injek di dalam apa yang kita kerjakan, dan beban terhadap jiwa-jiwa di tempat yang kita lakukan. Ya, ini menjadi sebuah hal yang seringkali lupa ya. Kadang-kadang ini seperti diabaikan, tanpa sadar ini menjadi penghambat. Kenapa sih chemistry itu tidak tepat? Mungkin itu ya dari apa yang kita ini. Jadi saya percaya ketika kita sama-sama belajar untuk menanggalkan itu semua, membangun pelayanan yang punya chemistry akan segera bisa kita capai. Mungkin itu saja. Kita akan berjumpa di sesi berikutnya.